Terima kasih Pak Rian, mangga waktu dan tempatnya. Baik, Silakan. terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya bisa terdengar dengan cukup baik, Bapak Ibu? Terdengar, terdengar Pak. Baik. Jelas, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang saya hormati, Ketua Bawaslu. Saya lupa-lupa ingat nama beliau yang di Kabupaten Bogor, dan semua komisioner, teman-teman komisioner di Bawaslu, terutama di bagian sengketa, kemudian Bapak Ibu peserta webinar series yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Impartial Mediator Network, untuk berbagi pengalaman atau sharing pengalaman terkait dengan bagaimana praktek mediasi yang dilakukan oleh IMN selama ini, ya, mediasi di luar pengadilan yang selama ini dilakukan oleh Impartial Mediator Network. Mudah-mudahan nanti dalam sesi diskusi kita bisa lebih banyak sharing pengalaman, terutama teman-teman di Komisioner Bawaslu dan Bapak Ibu semua peserta webinar series ini. Satu hal sebelum saya mulai, yang akan saya sampaikan memang akan lebih menekankan pada aspek bagaimana teori dan praktek mediasi di luar pengadilan dalam kerangka konteks kami sebagai mediator profesional. Jadi memang secara khusus nanti yang akan saya sampaikan lebih kepada bagaimana sih praktek mediasi yang dijalankan oleh IMN selama ini, dan kaitannya dengan penyelesaian sengketa di di berbagai sektor. Karena kalau bicara soal penyelesaian sengketa di Bawaslu, saya pikir teman-teman komisioner Bawaslu lebih jago soal ini ya. Soal bagaimana penanganan sengketa di Bawaslu itu sendiri. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu share screen dari teman-teman di Bawaslu, sebelumnya saya ingin menyampaikan atau memperkenalkan tentang Impartial Mediator Network. Jadi IMN ini adalah lembaga profesi mediator yang berdiri sejak tahun 2013 dan saat ini juga merupakan lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung sebagai penyelenggara pendidikan sertifikasi mediator Mahkamah Agung. Sejak tahun 2019 kami sudah mendapatkan akreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan sertifikasi mediator, profesional mediator, karena penyelenggara pendidikan sertifikasi mediator ini haruslah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Kenapa? Karena memang profesi mediator ini adalah profesi hukum yang baru sebenarnya, dan kemudian juga profesi ini tentu memiliki tanggung jawab juga terhadap etik keprofesiannya dan juga sekaligus menjadi bagian yang penting dalam penerapan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Di mana kemudian dalam prosedur mediasi di pengadilan tersebut ada mediator hakim dan mediator non hakim. Nah, kita untuk menjadi mediator non hakim salah satu syaratnya itu sudah menempuh pendidikan sertifikasi mediator dari lembaga yang sudah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Salah satunya itu IMN. Ya, nah kira-kira kalau terkait dengan mediasi, saya yakin juga baik ini di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, kira-kira suasana ruangannya seperti ini. Jadi ada mediator, kemudian ada pemohon atau penggugat, ada termohon atau tergugat. Jadi kayak mejanya itu Yusuf ya. Jadi para pihak di sebelah kanan dan di sebelah kiri, kemudian ada mediator di tengah-tengah. Nah, jika memang diperlukan, maka kemudian ada pengamat atau ahli yang ditunjuk atau disepakati oleh para pihak untuk membantu memberikan pendapat, memberikan masukan terkait dengan sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Nah, kira-kira suasana ruangan dalam mediasi yang biasanya juga kami gunakan seperti ini.
apa yang membedakan antara proses adjudikasi dengan mediasi, terutama memang kalau adjudikasi memang produknya adalah putusan. Nah, jadi di mana kemudian para pihak yang bersengketa itu kemudian mengikuti satu proses adjudikasi, ya, satu proses adjudikasi di mana yang dipandu oleh hakim, atau kalau di pengadilan itu hakim, atau kemudian pada konteks arbitrase yaitu dipandu oleh arbiter. Nah, biasanya para pihak akan menyampaikan apa yang menjadi pokok-pokok persoalan, dan biasanya akan disertai dengan fakta dan bukti, ya, yang diajukan untuk meyakinkan hakim atau arbiter. Nah, di Bawaslu sendiri ada proses seperti ini, di mana kemudian para pihak akan saling mengajukan fakta, mengajukan data, yang kemudian Bawaslu akan memutuskan berdasarkan hak mana yang memiliki hak atas sengketa yang dimohonkan tersebut. Sehingga lahirlah putusan. Walaupun memang sebelum putusan itu dilakukan atau sebelum proses adjudikasi dilakukan, tadi juga sudah disampaikan bahwa ada mekanisme mediasi yang dilakukan. Nah, sementara kalau mediasi produknya memang kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. Yang based on-nya adalah bagaimana mediator membantu para pihak untuk mencapai satu kesepakatan yang based on-nya adalah kepentingan bersama. Jadi tidak ada pembuktian sebenarnya di mediasi ini, tapi lebih kepada bagaimana mediator mengajak para pihak sama-sama, pertama memahami kepentingannya masing-masing, kedua mencari irisan kepentingan bersama, dan yang ketiga mencari solusi bersama atas sengketa yang dihadapi. Sehingga produk akhirnya adalah kesepakatan. Jadi ada perbedaan di dalam konteks bagaimana melihat proses adjudikasi dan juga proses mediasi. Nah, mediasi sendiri atau mediator itu paling tidak terbagi menjadi 3 sebenarnya. Ada mediator yang sifatnya otoritatif, artinya otoritatif ini karena melekat satu kewenangan kepada lembaga atau kepada individu tertentu, ya, sehingga dia menjalankan fungsi mediasi atas dasar perintah undang-undang atau atas dasar perintah kebijakan dan lain-lain. Karena itu disebut mediator otoritatif. Kenapa disebut otoritatif? Karena proses penunjukan sebagai mediator itu secara otomatis melekat di individu atau lembaga tersebut. Jadi tidak ditunjuk oleh para pihak sebagaimana mediator profesional, ya, atau mediator non hakim kalau di pengadilan. Nah, lembaga mana saja di Indonesia ini yang memiliki fungsi-fungsi mediasi? Ada KLHK, ada Komnas HAM, ada Kemenaker juga, ada ATR BPN, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk melakukan proses mediasi. Nah, yang kedua itu mediator profesional. Nah, mediator profesional ini adalah profesi mediator yang bersertifikat dan berbayar, yang kemudian pendidikannya ditempuh melalui proses pendidikan sertifikasi profesi mediator. Nah, inilah mediator yang memang ketika dia bekerja memediasi, dia hanya bisa melakukan proses mediasi ketika para pihak setuju dan menunjuk orang tersebut menjadi mediator. Nah, di sini perbedaan antara mediator otoritatif dengan mediator profesional. Kalau mediator profesional membutuhkan kuasa dari para pihak, tapi kalau mediator otoritatif dia tidak membutuhkan kuasa dari para pihak yang bersengketa karena melekat kewenangan sebagai mediator, melekat fungsi mediasi dalam lembaga tersebut. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai mediator jaringan sosial. Ini biasa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang berada di desa-desa atau di perkotaan, yang dianggap kemudian orang tersebut dipercaya oleh para pihak yang bersengketa untuk menangani sengketa yang dihadapi. Nah, ini biasa tokoh masyarakat, tokoh adat, atau tokoh agama. Nah, sementara mediator profesional tadi seperti saya sampaikan memang dia akan menempuh terlebih dahulu proses apa yang kita sebut dengan training sertifikasi profesi mediator. Nah, dalam konteks sertifikasi profesi mediator itu, maka yang akan dipelajari, yang akan ditumbuh kembangkan adalah paling tidak
eh, terkait dengan minat dan motivasi, ya, bagaimana menumbuhkan minat dan motivasi sebagai seorang mediator, bagaimana kemudian meningkatkan kompetensi interpersonal maupun kompetensi proses mediasi, bagaimana juga diajarkan bagaimana meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan proses mediasi, sampai dengan bagaimana kompetensi etis terkait dengan kode etik mediator, atau yang sering kami sebut sebagai rumah mediator. Jadi pendidikan yang dilakukan dalam sertifikasi profesi mediator dilambangkan oleh rumah mediator ini. Secara prinsip memang mediasi ada dua, bisa ada berlangsung di pengadilan dan juga bisa berlangsung di luar pengadilan. Kalau mediasi di pengadilan diatur dalam KUHP pasal 130 HIR dan 154 RBG. Kemudian secara teknis diatur mulai sebelum keluar Perma nomor 1 tahun 2016 itu disema dulu surat edaran Mahkamah Agung sampai dengan terakhir itu peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi setiap kasus perdata yang masuk di pengadilan wajib menempuh proses mediasi. Setiap kasus perdata. Di mana kemudian proses mediasi itu akan dipimpin oleh mediator hakim maupun mediator non hakim. Kemudian juga ada mediasi di luar pengadilan, ya, yang kalau kita bicara soal apa kebijakan-kebijakan atau aturan hukum yang mengatur tersebut, terutama sekali dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan di beberapa undang-undang sektoral tertentu, misalnya di Bawaslu. Yang secara teknis diatur dalam Perbawaslu, ya, baik yang penanganan sengketa pemilihan gubernur dan juga kemudian pemilihan umum. Nah, jadi pelaksanaan mediasi secara prinsip ada dua, baik itu di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kalau merefer pada Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil wali kota, serta wali kota dan wakil wali kota, proses penyelesaian sengketa itu mau dikoreksi kalau kurang tepat, Bapak Ibu Komisioner, 12 hari melalui proses musyawarah tertutup ini yang istilahnya mediasi, yang kemudian lahir kesepakatan, kalau berhasil akan tercapai kesepakatan dan ditetapkan oleh Bawaslu. Dan ketika tidak tercapai kesepakatan maka masuk ke dalam proses adjudikasi, sebenarnya musyawarah terbuka istilahnya, untuk dalam proses ini para pihak bagaimana melakukan pembuktian atas permasalahan yang disampaikan atau sengketa yang dimohonkan, baru kemudian Bawaslu menilai serta memutuskan. Nah, bagaimana tahap proses mediasi itu sendiri? Ini hampir sama di Bawaslu juga, istilahnya saja yang mungkin berbeda. Ada premediasi atau pramusyawarah. Nah, di sini adalah proses di mana para pemohon, dalam pramediasi ini di mana pemohon, kalau di luar pengadilan, pemohon itu mengajukan permohonan mediasi kepada lembaga mediator, ya, atau kepada mediator yang telah bersertifikat terkait dengan penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh pemohon tersebut. Nah, biasanya pada proses ini mediator akan menelaah kasusnya, kemudian mempelajarinya dan meminta atau menghubungi termohon untuk meminta persetujuan apakah bersedia ditempuh proses mediasi atau tidak. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh kami di IMN. Nah, tapi akan sedikit berbeda mungkin ketika di Bawaslu. Pada tahap pramediasi ketika menerima permohonan, tentu tidak perlu membutuhkan persetujuan sepakat atau tidak sepakat termohon untuk hadir dalam mediasi. Karena otomatis termohon harus hadir dan otomatis juga mediatornya adalah komisioner Bawaslu. Nah, setelah itu kemudian ada proses mediasi, ya, di mana kemudian mediator membantu para pihak untuk mencari solusi, untuk menemukan solusi. Kemudian juga jika tercapai kesepakatan, maka akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian kalau di luar pengadilan misalnya, di mana kesepakatan perdamaian tersebut nanti para pihak diberikan pilihan untuk memperkuat kesepakatan tersebut. Apakah kemudian cukup di bawah tangan saja, apakah kemudian didaftarkan ke notaris, atau kemudian dikuatkan melalui putusan pengadilan untuk dimintakan akta perdamaian. Nah, kalau di Bawaslu ada istilah proses musyawarah, kalau memang tercapai kesepakatan, para pihak bersepakat kemudian ditetapkan oleh Bawaslu.
Nah, perbedaannya adalah ketika di Bawaslu tidak tercapai kesepakatan, dia akan masuk proses selanjutnya secara otomatis, yaitu proses adjudikasi. Nah, tapi jika mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dan dilakukan oleh mediator profesional seperti kami di IMN, jika yang para pihak tidak mencapai kesepakatan, ya, maka para pihak apa namanya diberikan memiliki kebebasan untuk kemudian menentukan proses penyelesaian sengketa ini mau bagaimana di antara para pihak. Dan pada saat memang tidak tercapai kesepakatan ataupun tercapai kesepakatan, maka tugas kami sebagai mediator secara prinsipnya sudah selesai. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu ya, hal apa saja yang dilakukan selama proses pramediasi atau pramusyawarah kalau di Bawaslu. Jadi ada menerima permohonan, kemudian kami membutuhkan persetujuan dari termohon. Kalau termohon setuju, maka kami akan membuat kontrak mediasi, penunjukan kami sebagai mediator oleh para pihak. Setelah itu kami akan mempelajari kasus tersebut, ya, baik versi termohon maupun versi pemohon. Kemudian kami akan buat semacam pertemuan awal untuk memulai proses mediasi dan aturan main serta sebagainya. Hampir sama dengan yang ada di Bawaslu. Di sini ada penjadwal musyawarah sama, di sini ada kesepakatan tentang jadwal kapan kita akan melakukan pertemuan perdana dari proses mediasi yang akan dijalankan. Nah, baru proses mediasi secara prinsip tidak ada perbedaan sebenarnya, ya, di mana kemudian peran mediator menjadi sangat penting pada proses ini untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan atas sengketa yang dimohonkan atau sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Nah, ini kalau pasca mediasinya Bapak Ibu, penguatan kesepakatan, ya, jika diperlukan memang kalau di luar pengadilan bisa ada yang kita sebut dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan. Nah, jadi di mana kemudian kesepakatan yang sudah dihasilkan, para pihak masih membutuhkan misalnya kita sebagai mediator untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, tapi itu atas dasar kesepakatan para pihak, karena secara prinsip ketika para pihak telah mencapai kesepakatan, maka tugas mediator secara prinsip sudah selesai. Kecuali diminta oleh para pihak untuk juga membantu proses bagaimana monitoring dan evaluasi atas kesepakatan yang sudah disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Secara rinci, kira-kira seperti itu tahapannya, ada pramediasi, ada proses mediasi, ada pasca mediasi, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kemudian alur dan tahapan mediasi di IMN sendiri sebagai lembaga profesi mediator. Nah, kalau secara alur bisa dilihat Bapak Ibu, jadi ada permohonan, permintaan mediasi dari pihak A misalnya kepada kami, kemudian kami akan mempelajari dulu di awal kasus tersebut, baru kemudian memutuskan apakah kasus tersebut bisa diterima atau ditolak. Nah, diterima atau ditolak ini atas dasar penelaan kasus awal. Biasanya kami akan melihat apakah kasus ini adalah pidana atau perdata. Apakah kasus ini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak. Nah, itu menjadi dasar-dasar pertimbangan penerimaan kami untuk melanjutkan atau untuk menerima permohonan mediasi dari salah satu pihak. Nah, jika diterima, maka kami kemudian akan menghubungi pihak termohon atau pihak B. Bersedia atau tidak si termohon untuk melakukan proses mediasi, di mana kemudian kami sebagai mediator yang ditunjuk oleh para pihak. Oke. Kalau misalnya pihak termohon tidak setuju atau tidak mau, maka proses mediasi tidak bisa kami laksanakan. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara mediator profesional dengan mediator otoritatif. Jadi, mediator profesional seperti kami perlu persetujuan dulu dari termohon. Apakah kemudian termohon setuju atau tidak kami sebagai mediator. Nah, kalau diterima, biasanya kami akan membuat mengirimkan list misalnya. Kalau permohonan mediasinya melalui IMN, kami akan kasihkan daftar mediator IMN. Biasanya kami akan memberikan daftar mediator IMN ini termasuk alumni-alumni kami. Jika perkara ini secara khusus misalnya perkara tanah, maka kami akan melihat daftar mediator di IMN yang memang spesifikasinya adalah isu-isu pertanahan.
jika ini masalah sengketa konsumen, maka kami akan melihat mediator-mediator IMN yang punya spesifikasi dalam penanganan kasus-kasus sengketa konsumen. Nah, biasanya itu kami ajukan kepada para pihak. Baru kemudian para pihak akan memilih mediator dan setelah dipilih maka dibuatkanlah kuasa atau mandat dari para pihak. Ini yang membedakan dengan lawyer ya. Kalau lawyer kan dia hanya satu pihak kuasanya. Tapi kalau mediator itu harus mendapatkan kuasa dari kedua belah pihak atau mandat dari kedua belah pihak. Nah, setelah itu biasanya kami akan melakukan proses asesmen dulu, asesmen mendalam ya. Jika masih diperlukan, kami biasanya akan melakukan kunjungan terhadap objek sengketa. Kalau misalnya tanah, kami akan melakukan kunjungan terhadap objek sengketa yang dimaksud. Kalau misalnya sengketa properti, misalnya kami juga akan melakukan kunjungan di mana lokasinya segala macam, gitu, untuk memperdalam pemahaman kami sebagai mediator atas perkara yang diajukan oleh para pihak. Nah, setelah itu baru ada pertemuan awal. Kita akan menyepakati tentang MOU dimulainya mediasi, termasuk code of conduct atau tata laksana mediasi, kesepakatan aturan main, baru kemudian pertemuan-pertemuan mediasi, ya, sampai kemudian pasca mediasi. Gitu. Nah, dalam proses mediasi juga yang sedikit membedakan di Bawaslu adalah kalau di luar pengadilan seperti kami misalnya mediator profesional ada yang istilahnya disebut pertemuan kaukus atau pertemuan terpisah. Nah, jadi pertemuan terpisah ini adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak yang tujuannya pertama untuk kemudian mendalami kira-kira apa yang menjadi kepentingan dari pemohon ataupun termohon dari sisi mediator. Atau yang kemudian kaukus ini dapat diminta oleh salah satu pihak jika salah satu pihak ini merasa ada hal-hal yang memang dia belum bisa sampaikan kepada lawannya. Jadi dia perlu menyampaikan melalui mediator dan biasanya juga kemudian meminta mediator untuk menyampaikan kepada pihak lawannya. Nah, jadi ada istilah pertemuan kaukus. Nah, pertemuan kaukus ini biasanya juga kami lakukan sebagai mediator jika ada kondisi di mana para pihak bertahan dengan posisinya masing-masing atau bertahan dengan kemauannya masing-masing dan berpotensi terjadinya deadlock, maka kami sebagai mediator itu bisa mengajukan usulan untuk kaukus, pertemuan secara terpisah dengan para pihak yang pertama tujuannya untuk menurunkan ego masing-masing para pihak, kemudian untuk menggali lagi kepentingan-kepentingan tersembunyi dari para pihak, kira-kira apa yang menjadi kepentingannya gitu, kemudian juga mengajak para pihak untuk biasanya dalam proses kaukus kami akan mengajak para pihak untuk mengembangkan opsi-opsi, ya, tidak bertahan dengan satu opsi tapi juga mengembangkan opsi-opsi, dan kemudian harapannya ketika joint meeting pertemuannya akan lebih efektif dan diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang lebih cepat diterima oleh para pihak. Nah, sementara kalau di Bawaslu memang tidak ada pertemuan kaukus atau pertemuan terpisah karena terkait dengan etik juga, tidak boleh bertemu dengan salah satu baik pemohon maupun termohon. Nah, ini yang sedikit membedakan proses mediasi yang dilakukan di Bawaslu dan di luar Bawaslu terkait dengan pertemuan terpisah ini. Nah, bagaimana proses perkembangan mediasi saat ini? Jadi mediasi setelah berkembang sedemikian rupa Bapak Ibu yang kemudian banyak diterapkan dalam berbagai kebijakan sektoral. Di kebijakan pertanahan itu ada mediasi yang diatur dalam dulu di Permen ATR 11 2016, sekarang kalau tidak salah Permen ATR 5 tahun 2020 tentang sengketa pertanahan. Nah, di situ ada kemudian tata cara penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi. Kemudian kita tahu di tenaga kerja juga ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu salah satunya ditempuh melalui proses tripartit. Tripartit itu terdiri dari 3, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
Kemudian ada Komnas HAM, tentu ini berkaitan dengan mediasi untuk terkait sengketa-sengketa yang dianggap kemudian dalam tanda petik ya melanggar hak asasi manusia, tapi lebih kepada upaya remedinya, upaya pemulihannya. Kemudian ada sektor keuangan, konsumen, ada pemilu, kita tahu yang di mana kemudian ada Perbawaslu RI nomor 27 2018, nomor 18 2017 sampai dengan Perbawaslu nomor 2 2010. Di medik juga ada, di sektor kehutanan juga ada, sektor lingkungan hidup juga ada. Jadi perkembangan mediasi di Indonesia cukup penerapan mediasi di Indonesia saat ini sudah cukup populer sebenarnya Bapak Ibu dalam berbagai kebijakan sektoral. Nah ini juga ada di informasi publik, hak haki ya. Artinya profesi mediator saat ini juga kalau bicara secara profesi memiliki peluang untuk berkembang menjadi satu profesi yang diharapkan itu sama berkembangnya dengan profesi yang lain seperti advokat atau lawyer ya yang sudah berkembang sedemikian rupa di Indonesia. Nah, tentu saja meskipun mediasi yang diterapkan di berbagai sektor ini ya, tetapi secara prinsip tahapan-tahapan mediasinya itu sama. Ada proses pramediasi, ada proses mediasi itu sendiri maupun ada proses pasca mediasi itu sendiri. Jadi secara prinsip sama pelaksanaan mediasinya. Sehingga skill-skill yang dibutuhkan juga itu pada prinsipnya sama. Maka ada istilah kemudian mediator ini multitasking Bapak Ibu. Misalnya saya kalau bicara latar belakang background adalah sarjana teknologi pertanian. Ya, bukan sarjana hukum seperti layaknya banyak teman-teman mediator yang lain ya. Nah, tapi ketika saya diminta untuk menangani perkara pertanahan, maka mau nggak mau saya harus belajar dan tahu tentang bagaimana hukum pertanahan. Ketika saya diminta untuk menangani sengketa konsumen, maka mau tidak mau saya akan mempelajari tentang undang-undang konsumen. Jadi kebutuhan mediator untuk mempelajari kasus dan kebijakan terkait itu lebih kepada untuk membantu kita sebagai mediator memahami kira-kira ada peluang apa yang bisa dikembangkan dari kebijakan tersebut, peluang-peluang kebijakan yang bisa disepakati oleh para pihak yang bersengketa ini. Karena secara prinsip ketika proses mediasinya maka yang paling dibutuhkan itu adalah skill kita sebagai seorang mediator. Bagaimana skill reframing, bagaimana skill parafrase, bagaimana skill untuk memandu proses negosiasi, skill komunikasi, sampai kepada skill terkait dengan memandu proses kaukus itu sendiri. Nah, karena ini terkait dengan sengketa yang membutuhkan seorang mediator yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik, maka kemudian diperlukan semacam diperlukan training khusus untuk profesi ini, yaitu training sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Saat ini ada 16 lembaga yang sudah diakreditasi oleh Mahkamah Agung, salah satunya adalah IMN. Nah, IMN sendiri pada banyak kesempatan telah banyak menyelenggarakan training sertifikasi. Kalau di konteks Bawaslu sendiri, terakhir kami kerjasama dengan Bawaslu Provinsi Riau untuk mengadakan 3 seri training untuk komisioner Bawaslu di seluruh kabupaten di Provinsi Riau. Itu kita lakukan kalau tidak salah di bulan Juni dan bulan Juli tahun ini. Kemudian ada juga di Bawaslu yang lain, Pak Ridwan juga sempat ikut training sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh IMN. Nah, karena itu dalam kesempatan ini juga saya sedikit promosi Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu di sini yang memang berminat menjadi atau mendalami profesi mediator, maka IMN juga membuka sebenarnya secara reguler pelatihan sertifikasi mediator setiap bulan.
Nah, jadi IMN menyelenggarakan training sertifikasi setiap bulan secara reguler, ya, yang kelas online, ada kelas online, ada kelas offline. Tapi yang reguler saat ini yang mungkin bisa kami lakukan adalah melalui proses sertifikasi online, gitu ya, pelatihan sertifikasi mediator melalui mekanisme online atau dalam jaringan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sementara Bapak Ibu, silakan kita bisa berdiskusi. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Siap, Pak Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika komisioner khususnya Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu pada umumnya itu menjadi mediator otoritatif, tentu selain undang-undang dan peraturan lainnya yang melingkupi kami di lembaga kami, diantaranya Undang-Undang 7, peraturan Bawaslu, atau bahkan peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang kemudian menaungi seluruh proses regulasi dalam kami menjalankan tugas. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kemudian ketika kita menjadi mediator otoritatif dalam hal ini, mediator dalam sidang penyelesaian sengketa dalam musyawarah tertutup atau sidang tertutup, apakah kemudian juga kita dilingkupi regulasi kode etik sebagai mediator tersebut gitu kan? Kalau sebagai pengawas pemilu justru itu kewajiban mutlak gitu kan, kita harus turut pada regulasi atau peraturan Bawaslu atau peraturan DKPP gitu. Nah, selain sebagai mediator otoritatif itu, apakah juga kita dibatasi oleh atau dilingkupi oleh kode etik mediator profesional gitu, profesi dalam hal ini? Maksud saya adalah apakah kemudian seluruh istilahnya profesi mediator yang masuk pada 3 klasifikasi tersebut dinaungi oleh aturan kode etik yang baku gitu, atau misalkan per klasifikasi tersebut masing-masing punya aturan kode etik tersendiri. Misalkan untuk mediator di EMN punya kode etik tersendiri, di PMN atau di media-media lainnya punya kode etik tersendiri gitu. Misalkan mediator hakim punya di Perma misalkan dan lain sebagainya. Ini yang mungkin belum saya pahami gitu, karena boleh jadi ke depan karena memang profesi mediator ini sangat terbuka gitu untuk berbagai segmentasi atau berbagai bidang, ya tentu kami juga harus banyak memahami terkait dengan regulasi-regulasi yang menaungi sebagai mediator. Terima kasih, itu saja barangkali pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya, terutama Pak Zaki. Apa kabar? Sehat ya? Sayang profesinya belum bisa dipakai sekarang ya. Ya, jadi sama Pak Ridwan dan Pak Zaki itu belum bisa melaksanakan profesinya sebagai mediator profesional karena terikat kode etik profesi di Bawaslu. Nah, saya akan masuk ke sana, Pak Zaki. Jadi seorang mediator yang telah menempuh proses pelatihan sertifikasi mediator, maka dia akan terikat kode etik dari lembaga yang mengeluarkan sertifikasi profesinya. Jadi misal Pak Ridwan dan Pak Zaki itu adalah mediator yang sertifikat profesinya itu dikeluarkan oleh IMN, maka kemudian Pak Zaki dan Pak Ridwan tunduk dan patuh secara etik dengan kode etiknya IMN. Nah, pertanyaannya apakah kemudian kode etiknya masing-masing lembaga
lembaga pengeluar sertifikat profesi ini sama. Kan begitu ya, ada PMN, ada ICT, kemudian ada JIMNI, ada sekitar 16, secara prinsip sama, Bapak Ibu semua. Secara prinsip sama. Kenapa saya bilang sama? Karena mengacu pada pedoman perilaku mediator yang diatur di Perma. Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, secara prinsip sama. Ya ada pengembangan sedikit-sedikit pasti ada. Tapi prinsipnya sama. Secara profesi. Jadi ketika misalnya saya menjalankan atau kemudian ketika Pak Ridwan sudah tidak lagi jadi komisioner, kemudian membuka praktek mediasi bersama dengan Pak Zaki, kantor bersama misalnya kan, kemudian mendapatkan perkara untuk menangani mediasi. Nah, dalam proses penanganan perkara terhadap mediasi tersebut, jika salah satu pihak menganggap bahwa Pak Zaki ataupun Pak Ridwan itu berpihak tidak netral, maka si pihak tersebut dapat mengajukan permohonan persidangan etik kepada IMN. Tentu saja di IMN punya majelis etik. Untuk setiap kasus kami akan membentuk majelis etik, kami akan mempelajari permohonan dari si pengadu, ya, dan meminta klarifikasi dari mediator yang diadukan. Kalau misalnya ditemukan kesalahan, biasanya dilihat bobot kesalahannya. Sehingga ada yang namanya ada peringatan ya 1, 2 sampai kemudian pencabutan sertifikat sebagai mediator, pembatalan pencabutan atas sertifikat mediator, dan biasanya kami akan umumkan juga itu, maksudnya diumumkan terutama di pengadilan-pengadilan terkait. Nah itu, dan jika kalau misalnya kita berperkara di pengadilan sebagai mediator non hakim di pengadilan, sama, kita akan terikat dengan kode etik yang diatur di Perma. Jadi kalau misalnya Pak Zaki kemudian ditunjuk oleh para pihak di pengadilan sebagai mediator non hakim, karena kan ketika perkara perdata masuk di pengadilan, hakim memerintahkan untuk mediasi terlebih dahulu kepada penggugat dan tergugat. Nah, kepada tergugat dan penggugat, mediator akan menyampaikan bahwa apakah proses mediasi ini akan dipimpin oleh mediator non hakim atau mediator hakim. Jika para pihak bersedia, maka ada list mediator non hakim, silakan dipilih dan disepakati. Nah, misalnya para pihak kemudian menunjuk Pak Zaki sebagai mediator non hakim, Pak Zaki mulai kemudian menjalankan profesinya sebagai mediator. Jika dalam pelaksanaan proses mediasi tersebut, salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat merasa bahwa Pak Zaki melanggar etik, misalnya berpihak, mengarahkan salah satu pihak, tidak netral, ya, maka kemudian pihak yang baik penggugat ataupun tergugat yang merasa dirugikan itu bisa menyampaikan kepada KPN, Kepala Pengadilan Negeri, bahwa mediator non hakim atas nama Bapak Zaki itu dalam proses mediasi perkara, misalnya harta gonogide misalnya, dianggap tidak netral, dianggap menyalahi etik sebagai mediator. Nah, maka kemudian dipelajari dulu oleh KPN, oleh Kepala Pengadilan, dikasih kesempatan juga untuk klarifikasi. Nah, jika terbukti, maka konsekuensinya adalah selain nanti juga konsekuensinya adalah Pak Zaki nggak akan bisa tuh menjadi mediator paling tidak selama 2 tahun di seluruh pengadilan di Indonesia. Nah, jadi kita kehilangan rezeki selama 2 tahun tuh untuk jadi mediator di. Nah, kalau penggugat atau tergugat yang merasa dirugikan itu juga tahu bahwa Pak Zaki adalah alumni IMN, biasanya akan tercatat tuh di pengadilan ya Pak ya, Pak Zaki mediator bersertifikat berdasarkan apa dari IMN. Nah, tahu dia ngelapor ke IMN, kami juga mempelajari dan ternyata terbukti, nah kena lagi lah kita gitu ya. Itu. Jadi Pak Zaki bisa dicabut dan bisa kemudian harus menempuh proses pelatihan lagi tuh untuk dapat sertifikatnya. Biasanya ada jeda 2 tahun. Tapi pengalaman kami sampai saat ini belum pernah ada Pak yang mengadukan. Alhamdulillah. Belum pernah ada pengaduan etik yang merasa ada pelanggaran etik dari mediatornya IMN. Tuh. Nah,
Bagaimana kemudian kaitan ketika kita saat ini jadi komisioner dan memediasi perkara? Apakah kita terikat dengan kode etik yang ada di JMN? Kan begitu juga Pak Zaki ya, yang saya tangkap. Nah, secara prinsip kan sebenarnya tentu saja Pak Zaki akan terikat sama etiknya Bawaslu ya. Etik profesinya sebagai Bawaslu. Tentu itu yang akan mengikat Pak Zaki. Tetapi secara prinsip bagaimana kemudian peran sebagai mediator dijalankan itu sama dengan apa yang telah kita pelajari pada saat kita training sertifikasi, prinsip-prinsipnya. Bagaimana kemudian prinsip kita menggali informasi, mencoba untuk membangun kesepahaman, menemukan kepentingan yang sama, secara prinsip kan itu skill yang kita miliki itu ya, yang telah kita miliki dalam proses training sertifikasi mediator oleh IMN pada waktu itu, kalau prefer itu. Nah, tapi kalau secara etik tentu Pak Zaki akan terikat dengan etik profesinya si Bawaslu. Misalnya begini, kan nggak ada konsep kaukus kan di Perbawaslu kan, kalau itu dilakukan melanggar etik tuh. Ya, nggak ada. Sementara kalau itu kita lakukan di luar profesi kita sebagai komisioner, misalnya sudah sebagai saya misalnya ya kaukus itu menjadi sangat penting dilakukan begitu ya. Nah itu, jadi batasan-batasan seperti itu yang patut juga diperhatikan. Nggak bisa nanti Pak Zaki tiba-tiba, ini kan dalam training sertifikasi kami sebagai mediator profesional bisa di kaukus, tapi etiknya kan nggak boleh di Perbawaslu. Nah terikat di situ memang yang otoritatif tadi Pak Zaki. Tapi setahu saya kalau misalnya di Naker misalnya kan dia ada juga otoritatif juga, ada proses kaukus. Di KLHK ada itu. Jadi misalnya ada juga mandat di BPN juga ada proses. Bahkan di BPN itu dikasih dua pilihan, mediator di luar BPN atau yang mediator bersertifikat. Para pihak mau pilih. Nah, silakan tunjuk. Tapi kalau mediatornya yang di luar yang BPN ya berbayar kan begitu Pak. Para pihak harus bayar kan. Itu mungkin Pak Zaki jawaban saya mudah-mudahan cukup memberikan semacam informasi bagaimana tentang penerapan etik dan penerapan etik ketika kita bekerja baik sebagai mediator nanti di luar pasca kita jadi komisioner maupun saat ini kita jadi komisioner Pak Zaki. Bu Dewi, baik terkait dengan kekuatan. Jadi kalau bicara kekuatan kesepakatan, jika mediasinya itu di luar sengketa pemilu yang diadakan oleh Bawaslu, misalnya saya memediasi perkara antara konsumen dengan developer perumahan misalnya. Dalam proses mediasi antara konsumen dan developer sepakat mencapai satu kesepakatan perdamaian. Nah, kami atau saya sebagai mediator akan menawarkan kepada para pihak tersebut apakah kesepakatan ini cukup ditandatangani oleh para pihak di bawah tangan saja di atas materai, atau mau dibuat di hadapan notaris untuk dibuat akta notaris, akta otentik, atau para pihak mau ini didaftarkan melalui mekanisme gugatan sederhana ke pengadilan untuk memperoleh akta perdamaian. Nah, inilah yang tadi berkaitan dengan kekuatan eksekutorialnya. Tentu kalau ini didaftarkan melalui gugatan ke pengadilan untuk memperoleh akta perdamaian, tentu kekuatan eksekutorialnya ada. Jadi ketika kemudian misalnya saya bersengketa dengan Pak Zaki, dimediatori oleh Pak Ridwan, kami sepakat, kami setuju membawanya ini, kesepakatan ini dikuatkan melalui gugatan sederhana ke pengadilan untuk memperoleh akta perdamaian. Oke. Kemudian keluarlah akta perdamaian dari pengadilan, maka jika salah satu dari kami, baik saya ataupun Pak Zaki yang melanggar kesepakatan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan, ya, yang dilanggar, misalnya Pak Zaki melanggar, maka saya bisa minta permohonan eksekusi pada pengadilan. Nah, tapi kalau hanya bawah tangan tentu tidak ada kekuatan eksekutorial. Kalau akta notaris tentu tidak ada kekuatan eksekutorial. Tapi secara prinsip yang namanya kesepakatan itu adalah hukum bagi kedua belah pihak. Nah, pertanyaannya sering muncul juga, Pak, bagaimana memastikan kesepakatan ini berjalan? Nah, kan begitu. Nah, disinilah kemudian peran kita sebagai mediator, Bapak Ibu.
jika proses mediasi yang kita lakukan berjalan dengan baik, ya, maka kesepakatan yang dihasilkan itu juga adalah kesepakatan yang baik dalam pengertian para pihak menyadari bahwa kesepakatan ini satu didasari oleh kepentingan bersama. Kedua, bahwa kesepakatan ini adalah sesuatu yang bisa dieksekusi oleh para pihak, dijalankan oleh para pihak. Jadi kita sebagai mediator profesional ditekankan bahwa ada keadilan prinsip win-win proses dan win-win hasil. Nah, kalau win-win prosesnya sudah baik, maka win-win hasilnya juga akan baik. Kalau saya ditanya Pak Rian, apakah hasil mediasi yang pernah Bapak lakukan itu paling tinggi levelnya di mana? Paling tinggi levelnya akta notaris. Belum pernah ada yang saya mediasi itu minta dikuatkan ke pengadilan. Ada banyak pertimbangan. Pertama, kalau ini didaftarkan ke pengadilan lewat gugatan sederhana, maka akta perdamaian kita Bapak Ibu itu akan jadi konsumsi publik. Karena pengadilan wajib memuat informasi di pengadilan itu kan ada sistem informasi penelusuran perkara ya, SIPP. Nah, jadi kesepakatan kita itu jadi konsumsi publik, Pak, Bapak Ibu. Nah, biasanya pengalaman saya memediasi perusahaan dengan komunitas, perusahaan developer misalnya dengan konsumen, nggak mau itu, Pak. Pertimbangannya kan jadi konsumsi publik, Pak. Ini soal citra dan nama baik. Waduh, ternyata Citra Land ini berperkara nih dengan beberapa konsumen ini. Lihat nih di pengadilan ada perkaranya, walaupun akta perdamaian. Nah, biasanya ada pertimbangan itu. Gitu. Tapi kalau saya ditanya lagi, Pak, jalan nggak kesepakatan itu? Alhamdulillah berjalan. Karena memang tadi kita menekankan soal bagaimana ada win-win proses, ya, yang harapannya juga dari win-win proses akan menghasilkan win-win solution. Itu Bu Dewi atas pertanyaan Bu Dewi tadi. Kira-kira, nah kalau di Bawaslu sendiri tentu ketika kesepakatan dihasilkan melalui proses mediasi musyawarah tertutup kan dituangkan dalam berita acara ya, Bapak Ibu Komisioner ya, dituangkan dalam berita acara di mana bertanda tanganlah pemohon, termohon dan komisioner, kemudian ditetapkan lagi dalam sidang terbuka. Tuh, jadi kekuatannya di situ, sidang terbuka, Bu Dewi. Nah, untuk lebih detailnya mungkin nanti di komisioner kalau mau menambahkan bagaimana kekuatan ininya, kesepakatan tersebut. Baik, lanjut ke Pak Wandi terkait dengan arbitrase. Nah, memang Pak Wandi, arbitrase itu kan secara prinsip kalau kita baca di Undang-Undang Penyelesaian Undang-Undang 39 tahun Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Prinsipnya kan arbitrase itu kan adalah satu proses penyelesaian sengketa dengan cara memutus oleh arbiter atau yang sering kita sebut sebagai pengadilan swasta. Nah, akan tetapi pada proses yang berkembang adalah bahwa sebelum kemudian arbiter memutuskan ya dengan kemudian meminta para termohon maupun termohon menyampaikan masing-masing masalahnya, data-datanya masing-masing, akan mengupayakan perdamaian juga. Mengupayakan perdamaian. Ini makanya ada istilah ARMED, arbitrase mediasi. Jadi kayak di blending dia. Nah, sepanjang para pihak kemudian sebelum diputuskan bisa dipandu oleh mediator mencapai kesepakatan, maka itu akan menjadi putusan arbiter, kesepakatan tersebut. Tapi kalau tidak, ya otomatis akan masuk kepada persidangan arbitrasinya. Itu. Di mana kemudian arbiter akan mendengarkan masing-masing pihak, mempelajari, kemudian memutuskan. Dan sifatnya kan mengikat, tidak ada banding kalau di proses arbitrase. Kekuatan final, hukum final dan mengikat. Jadi tidak ada banding. Dan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga itu hanya bisa dilakukan jika para pihak sebelumnya telah bersepakat dalam kesepakatannya atau dalam perjanjiannya jika ada sengketa akan diselesaikan melalui proses arbitrase. Kalau itu tidak ada ya tidak bisa dilakukan permohonan arbitrase. Kemudian terkait dengan bagaimana kesiapan kita sebagai mediator. Nah,
memang tadi seperti saya sampaikan dalam presentasi bahwa sebelum proses mediasi kita lakukan, kita kemudian ada yang kita kenal dengan istilah proses pramediasi. Nah, agar kita sebagai mediator siap menangani perkara tersebut, tentu kita harus mempelajari perkara tersebut. Jika adalah perkara tadi yang Pak Wandi bilang, bagaimana Pak kalau pola hukum waris ini, soal waris misalnya. Mau tidak mau Pak Wandi, kita belajar hukum itu Pak Wandi. Sebelum kita mendudukkan para pihak, kita belajar dulu ini bagaimana hukum waris dalam Islam ini. Mau tidak mau, makanya mediator itu dia terserah disiplin ilmunya apa saja. Nah, kita pelajari di awal, ini bagaimana dalam konteks hukum waris ini bagaimana. Nah, itu dari sisi penguasaan terhadap materi perkara yang akan kita tangani dalam proses mediasi. Nah, yang penting juga adalah dari sisi kompetensi skill kita. Bagaimana kemampuan kita untuk menggali informasi dari para pihak, karena yang namanya orang berkonflik kadang-kadang menyimpan informasi ya. Bagaimana kemudian menemukan satu kepentingan bersama di antara para pihak, nah itu skill sebagai mediator. Itu skill. Tapi paling tidak tahap awal agar kita pede adalah paham kita atas perkara tersebut. Itu. Nah, dan atau Pak Wandi, ada juga metodenya adalah dengan mengajak co-mediator. Melibatkan co-mediator. Misalnya, waduh ini perkara warisnya agak rumit ini setelah saya pelajari. Kalau begitu mungkin nggak ya saya akan mengajak partner saya gitu ya. Oke, kebetulan Pak Ridwan nih ahli nih dalam hukum perwarisan dan mediator juga. Saya bisa ngajak Pak Ridwan. Jadi saya akan sampaikan kepada para pihak bahwa saya akan dibantu oleh seorang mediator nama Pak Ridwan. Jadi kita perlu persetujuan dari para pihak juga. Co-mediatornya adalah Pak Ridwan. Nah, Pak Ridwan lah nanti yang akan bersama kita untuk memediasi perkara tersebut. Harapannya dengan adanya Pak Ridwan kan lebih enak bicara waris itu sendiri karena Pak Ridwan punya pengalaman yang lengkap terhadap hukum waris tersebut. Nah, itu Pak Wandi, jawaban saya mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih Pak Ridwan.